Penyalahgunaan dana otonomi khusus, (Otsus) di Papua kembali diungkap oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud menyatakan, pemerintah akan menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua. Mahfud mengatakan ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi aparat. Kita akan segera lakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua. Selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok korupsinya dibiarin? Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu, tanggal 19 Mei tahun 2021. Mahfud menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil dari audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI ataupun hasil penelusuran Badan Intelijen Negara, BIN. Kita akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka yang berani melakukan pelanggaran terhadap negara. Menurut Mahfud, hal tersebut adalah bagian dari sederet kebijakan pemerintah yang akan diambil untuk menangani permasalahan di Papua. Selain penegakan hukum terkait korupsi, pemerintah juga menyiapkan penambahan dana otonomi khusus, peluang politik hingga kuota bagi orang asli Papua di parlemen. Pemerintah tetap melakukan pendekatan kesejahteraan, damai tanpa kekerasan dan tanpa senjata. Itu prinsip dasarnya. Badan Intelijen dan Keamanan, Baintelkam. Polri sendiri sempat membeberkan temuan BPK terkait dugaan korupsi dana Otsus Papua. Hal itu diungkapkan dalam forum rapat pimpinan, Rapim, Polri tahun 2021 pada Februari lalu. Dari hasil penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, terdapat pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Selain itu, ada markup atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar 9,67 miliar rupiah ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari 1,8 triliun rupiah, kata Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Ahmad Kartiko dalam pemaparannya yang disiarkan di kanal YouTube Tribrata TV, Rabu, tanggal 17 Februari tahun 2021.